Mau ente kiai, mau ente bukan kiai, waktunya bini ngomel ya ngomel. Podcast Tanjakan, tanya jawab dadakan. Balik lagi dan kita lanjutkan part selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga. Cakep. Iya kan? Nah Kedudukannya ini ente cukup dengerin aja, karena iya. ente belum ngalamin. Kita bertiga yang udah ngalamin. Ya jadi memang dalam kehidupan berumah tangga itu macam-macam problematikanya. Bukan hanya dari urusan ekonomi, mungkin ada dari urusan lain sebagainya ya. Ekonomi, mungkin ada yang cemburu dan lain sebagainya. Nah memang ini perlu kita bahas. Bagaimana sih kedudukan suami dan istri dalam kehidupan kita berumah tangga. Nah malam hari ini insya Allah topiknya seperti itu, dan kita akan bahas bersama Ustadz Rijal yang si paling menguasai rumah tangga insya Allah. Fadal Ustadz. Iya emang kebetulan dulu sih di RRI saya menjadi narasumber pendidikan rumah tangga Islami. Itu masa Covid. Jadi kedudukan suami dan juga istri dalam kacamata Islam itu ada ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Menurut Imam Ibnu Katsir yang dimaksud ayat itu adalah hunna sakanul lakum wa antum sakanul lahun. Jadi suami dan istri adalah orang yang mendatangkan sakinah bagi pasangannya. Jadi garis besarnya gini, jodoh itu kayak sepatu, sama merek, sama ukuran, beda posisi, kiri kanan. Nah ini nasihat buat semuanya nih. Mau yang baru 2 tahun nikah, 3 tahun, 5 tahun, bahkan beliau yang sudah puluhan tahun. Artinya gini, jodoh itu sama merek. Kanannya merek A, ya kiri juga A, nggak mungkin beda. Aneh dong kalau beda merek, ya kan? Artinya at-tayyibuna lit. Jadi bisa dikatakan jodoh itu cerminan diri. Jadi kalau kita mau dapat jodoh yang baik, baikin dulu diri kita. Kita ngaca dulu. Kalau Jangan nuntut pasangan baik gitu. Iya begitu. Yang kedua sama ukuran. Kalau yang kanan 42, kiri juga 42. Allah tuh bijak. Allah tuh pasti memberikan jodoh kepada kita sesuai kadar kemampuan kita. Kita punya dapat rezeki UMR 5 juta, kita pun akan diberikan rezeki istri yang biaya hidupnya di bawah itu. Jadi jangan istilah takut. Saya sebagai suami takut kalau menikah nggak bisa nafkahin istri. Allah tuh ngasih kamu jodoh berdasarkan kadar kemampuan kamu. Nggak mungkin kamu yang kadarnya UMR 5 juta kamu dikasih sekelas istri presiden. Garuk-garuk kepala nggak gatal 2 minggu depan teras rumah. Tapi ingat, yang namanya sendal sepatu kan kanan kiri. Kalau kanan dua-duanya jalan nggak? Iya. Kalau kiri dua-duanya jalan nggak? Kebanyakan masalah intinya apa coba? Jalan, tapi aneh. Gitu. Lompat. Masalah utamanya apa coba? Apa tuh? Istri menilai suami di posisi istri. Suami menilai istri di posisi suami. Nah, harusnya itu lu kayak gua, sering harusnya lu terjadi kayak gua. seperti Makanya sekarang kita lihat banyak terjadi perceraian gitu ya. Karena kalau kita lihat, mohon maaf gitu, ya kita lihat di TV atau dimanapun banyak orang-orang yang mohon maaf duitnya banyak, Bisa maafin. ya kan, familiar, bukan itu. Ya, tapi ternyata rumah tangganya nggak bertahan lama, gitu kan? Ya sebabnya mungkin ya ada yang selingkuh lah, ada yang dari faktor ekonomi lah, ada lain sebagainya gitu ya. Makanya kita berdoa biar gimana rumah tangga kita serbaguna dan tahan lama kayak baterai ABC. Serbaguna. Amin, mudah-mudahan sih harapan kita seperti itu Pak Den ya. Iya. Jadi kalau kata ulama tuh jadikan istrimu sampai dengan ke surga. Insya Allah, amin. Tuh dia, jadi Masya Allah. nyari calon istri nanti pasangan, Spek kalau bisa bidadari. kayak sepatu, jangan kanannya sepatu Dokmar 42, kiri 37 Baim. high heel cewek gitu. Aneh begini. Jomplang dong. Nah jadi problematikanya memang macam-macam ya. Sebagai kita yang ngerasain memang problematika rumah tangga itu penting banget. Nah kira-kira menurut Pak Ustadz nih ya, apa yang harus dilakukan seorang suami terhadap seorang istri gitu ya, ketika dia sudah mulai menemukan rasa bosan, ya ketika dia sudah menemukan kayaknya kok begini banget sekarang bini gue ya, beda banget sama dulu, sehingga kita kadang kita mau mengungkapkan
ternyata kadang dia lagi nggak enak hati juga, akhirnya timbullah suatu hal yang memang tidak kita inginkan gitu kan. Mungkin banyak juga di sekitaran kita. Menurut ente gimana? Bingung kan pertanyaan? Ada aja bingung. Sebetulnya bukan nanya, sedang menceritakan keluhan. Curhat colongan ya. Kok curhat colongan? Terbungkus dalam acara podcast saja. Iya. Buat kamu yang terzolimi dengan para istri, ada kabar baik. Apa tuh? Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadisnya, apabila seorang istri mencaci, menyakiti suaminya di dunia, maka istri ini dilaknat oleh bidadari surga yang nantinya akan menjadi istri si suami ini. Jadi kalau suaminya soleh, suaminya baik, suaminya taat, masih disakitin sama istrinya, dizalimin, itu setiap istri ngomelin, nyakitin, ngomong nada tinggi, ini istri begini nih, ini dilaknat sama bidadari surga. Tuh. Tapi yang kedua, seperti yang tadi saya bilang, Imam Al-Ghazali itu nulis di Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf yang didahulukan haqquz zaujah 'ala zauj. Kita dituntut untuk banyak ngertiin orang perempuan. Ada ayat gini, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Boleh jadi kita sebel banget sama bini kita, kalau ngapa sifatnya begitu sih, tapi di balik ketidaksukaan kita terhadap sifat istri, fihi, di dalamnya khairan katsiran. Allah taala banyak menjadikan banyak kebaikan di situ. Insyaallah. Tuh, jadi gini, kita nih para suami penting ngaji tasawuf buat ngadepin orang perempuan. Sebab diuji dari perempuan itu lebih daripada diuji dari harta, bahkan dari kesehatan. Maksudnya? Karena kalau laki-laki udah disakitin perempuan, itu sakitnya luar biasa. Yes. Gini, laki-laki itu terbiasa menyelesaikan masalah dengan akal. Ya. Tapi kalau hatinya udah kena, downnya, dropnya jauh lebih sakit dari perempuan. Kalau perempuan track recordnya dia pintar bermain hati, dari dulu udah pintar begitu. Tapi kalau laki-laki udah kena, wah jangan, kesian. Kayak satpam dong dia. Apa tuh? Pinter bermain hati. Hate. Oh, Hate. Oh iya. Mau hati ayam, hati Jadi kambing. Sate. Benar Pak Ustadz, memang kalau laki-laki itu kalau sudah kecewa sama satu orang, terutama istri, pasti dia akan Berubah jadi susah kecebong, tuh. dari kecewa jadi salah. kecebong. Kodok kali ah. Gitu. Tapi begitu pun sebaliknya ya. Ya intinya mah mudah-mudahan kita punya keluarga baik-baik aja gitu, aman-aman aja. Karena kita nggak sadar gini, ketika kita disajikan oleh perilaku istri yang kurang baik gini, mau ente kiai, mau ente bukan kiai, waktunya bini ngomel ya ngomel. Hal yang paling bodoh dilakukan oleh laki-laki apa coba? Mencoba menaklukkan wanita dengan kesolehan. Ya kagak bisa. Gak akan Ya ini kayak terbalik. kayak kisah Umar bin Khattab ketika ada sahabat yang mau curhat masalah rumah tangga, begitu sampai dekat rumahnya lihat denger Umar bin Khattab lagi dimarahin Marahin sama istrinya ya. Justru yang betul itu kita menjadikan istri sebagai alat untuk meningkatkan kesolehan. Insyaallah. Wah saya ini hafal alfiyah, bini lu ngomel aja. Wah saya hafal Quran 30 juz mungkin. Jadi bini ngomel tuh dalam Islam boleh-boleh aja. Wataknya begitu Pak Den. Oh gitu ya. Wataknya begitu. Jadi gini, ada kisah perempuan yang sangat solehah. Jadi dia dapat suami yang dikatakan di kitab itu buruk rupa. Ya. Istrinya cakep banget begitu kan. Jadi si suaminya nih bucin banget sama bininya gitu kan. Meskipun dia nikah udah tahunan nih, setiap dia ngelihat bininya tuh saking cakepnya terpana, nggak bisa berkata-kata gitu ya. Wahai suamiku, kamu kenapa? Demi Allah kamu tuh cantik banget kan, kata si suaminya gitu. Ya alhamdulillah kalau gitu kita termasuk pasangan yang dijamin surga. Kok dijamin surga? Kamu tahu dari mana? Kamu adalah suami yang bersyukur mendapatkan istri yang cantik rupawan sepertiku, dan aku menjadi istri yang bersabar mendapatkan suami yang buruk rupa. Itu juga sepasang ya. Kalau dalam Islam kan dua akhlak ini yang benar-benar dalam Al-Quran banyak di ini kan, syukur dan sabar gitu. Iya. Tapi problematika yang sering kita ketahui kalau rumah tangga bercerai ya faktor ekonomi gitu ya. Kadang kita lihat di media sosial gitu, ada seorang suami karena udah saking kusutnya, stres dan lain sebagainya, akhirnya dia mau bunuh satu keluarganya gitu. Belum lama kita pernah lihat ya. Iya. Ada Ya. udah sering kejadian itu. Iya, jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan sih ya. Apa nggak ada amalan nggak saat biasa, misalnya seperti kita agar rumah tangga kita adem ayem baik aja, walaupun namanya konflik suami istri pasti ada aja gitu kan.
Gitu kan. Kadang hal kecil aja bisa kita jadi sedikit besar kalau memang suasana hati kita lagi kurang baik. Gitu kan. Nah, kira-kira menurut ente ada nggak suatu hal, amalan ataupun pesan dari antum bagaimana agar kita bisa terus meredam ketika emosi dan lain sebagainya sedang berlangsung sama suami atau istri kita? Toriko tuh nggak aneh-aneh. Toriko cekodem, kebal, terbang, bukan. Toriko itu simple, ya. Makanya saya katakan saya ini orang tarekat, terus terang. Tapi kenapa saya ingin mempublikasikan bahwa tarekat itu kagak aneh-aneh, biasa seperti ini, bersehari kegiatan seperti dalam arti gini. Ada setan namanya Dasim. Rumah tangga. Jadi kalau kita tidak menjadikan rumah, tidak menggunakan rubah sebagai wirid, khulwat, zikir, itu kata Buya Said Al-Malik itu setan senang banget, bahkan wayubitu fihi, nginep di rumah yang di dalamnya nggak dibacakan zikir dan juga wirid. Artinya ketika suami pulang, Dasim duluin, bisikin dah ke kuping bini, no lihat no laki no minyak wangi bener, enggak lain dah dari rumah janda tuh. Yang tadinya tidak tajasus jadi tajasus. Yang tadinya tidak suudzon jadi Ketika pikiran buruk menguasai dirinya, itu yang digede-gedein. Itulah emosi. Masuknya pintu takhayal. Ya, keretakan rumah tangga. Padahal belum tentu tuh. Pasti di rumah janda. Bisa jadi dari rumah duda. Serem dong. Ngopi. Ngeri ya ngopi. Iya ngopi bener. Alhamdulillah. Jadi kan yang jadi namanya intinya apa? Torikoh. Ya intinya kita ngaji, Benar, kita ini. punya guru. Iya. Kalau kita punya guru kan hidup ada yang ngarahin nih, baca sekian di rumah, baca wirid sekian. Ini kagak. Kita pengen hidup enak. Kita ngejauhin yang punya hidup. Dari mana ente dapat tenangan hidup? Iya betul. Nah, benar kalau ngadepin Ya iya benar pasti kalau saya. bini yang Marah-marah. jangan sombong. Ingat tadi saya bilang. Biji nangka. Kalau ada duren bijinya segede kulitnya. Itu nggak mungkin. Ditimbuk. Itu nggak mungkin. Jadi kayak tadi kita tolaknya sabar aja gitu. Masuk angin. Hah? Tolak. Tolak angin. Tolak Kalau di angin. Arab lu tolak sobri. Jadi sabar, tetap sabar gitu ya. Jadi ketika ada satu perdebatan di dalam rumah, Konflik ya. nggak mungkin dua-duanya ngegas gitu. Takutnya jadi ada trek-trekan dalam rumah. Jadi kita udah ngegas, mungkin dia capek seharian ngurusin kita, ya udahlah, iya, oh iya. Jadi nggak ikut ini. Kalau dia jadi api, saya jadi bensin. enggak. Dia seru sekali ya. Saya jadi daun kering gitu, biar cepat kebakaran gitu. Iya. Jadi kan makanya tadi kenapa saya bilang jodoh itu kan sepasang sendal sepatu. Kalau kan udah ngelangkah, tungguin yang kiri dulu biar bareng. Dan nyesret Jangan ya. pengen jalan sendiri mulu. Ya, tong serimpet.